Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, yang mana berjudul mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Ya, yang namanya cerita fantasi adalah cerita yang bersifat imajinatif dan isi cerita yang dikisahkan diragukan kebenarannya karena kurang masuk akal, atau biasa kita kenal dengan cerita khayalan, ya, atau cerita itu dibuat berdasarkan khayalan si penulis, ya. Contoh dari cerita fantasi Timun Mas, ya. Timun Mas itu jenis cerita fantasi. Oke, dalam cerita fantasi kita akan menemukan hal-hal menarik di dalamnya, ya. Yang mana hal menarik tersebut merupakan unsur pembangun cerita, ya. Jadi ada unsur pembangun dalam cerita fantasi, ya. Adapun unsur-unsur intrinsik cerita fantasi itu terbagi menjadi 5. Ada latar, ada tema, tokoh, latar, alur, dan amanat, ya. Oke. Yang pertama kita bahas yaitu tema. Tema itu merupakan suatu gagasan yang menjadi dasar terciptanya suatu cerita, atau biasa kita kenal atau biasa kita sebut dengan judul, ya, judul sebuah cerita. Kemudian yang kedua ada yang namanya tokoh dan perwatakan, ya. Tokoh ataupun perwatakan dalam cerita fantasi itu ada 3. Ada yang disebut dengan protagonis, yaitu orang yang berperan baik, ya. Yang kedua ada antagonis. Antagonis itu orang yang berperan jahat. Dan yang ketiga ada tritagonis, yaitu orang yang perannya sebagai pembantu, baik pembantu pada protagonis ataupun antagonis, ya. Yang ketiga latar, ya. Latar dibagi menjadi 3 lagi, ya. Ada yang disebut dengan latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat misal, ya, di sebuah rumah. Jadi rumah itu adalah tempat. Waktu saat pagi, saat siang, ya, misal, ya. Dan suasana misalnya sepi, ceria, bahagia, itu suasana, ya. Oke, yang keempat alur. Alur dalam dalam cerita fantasi itu yang pertama biasa kita kenal dengan perkenalan, ya, atau pengenalan tokoh, ya. Dalam alur cerita biasanya diawali dengan pengenalan tokoh, ya. Yang kedua ada penampilan masalah, yang mana tokoh utama dalam cerita fantasi tersebut menemukan atau mempunyai masalah dalam cerita tersebut. Yang ketiga klimaks. Klimaks itu puncak masalah, yang asalnya dia mendapatkan masalah, kemudian ada puncak masalahnya, ya, disebut dengan klimaks. Yang selanjutnya anti klimaks. Anti klimaks itu penurunan, ya. Setelah puncak masalah ada penurunan masalah. Oke. Dan yang terakhir peleraian atau penyelesaian, ya, yang mana dari semua masalah itu yang berperan sebagai protagonis itu semua masalahnya selesai. Dan yang terakhir amanat, ya. Atau dalam cerita fantasi itu amanat itu bisa disebut dengan pesan kehidupan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Oke, sampai di sini semoga anak-anakku bisa paham. Kalau yang tidak paham silahkan chat pribadi Bapak, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.